Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arbaatus Sakinah dengan NIM 2210123220025. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Dalam video ini, saya membuat penjelasan mengenai teori belajar kognitivisme untuk melengkapi tugas akhir saya dalam mata kuliah Psikologi Belajar yang diampu oleh Ibu Dr. Ririanti Rahmayani Jamen, SPSI NPD. Jadi sebelum masuk ke videonya, saya akan menjelaskan dulu nih, apa sih teori belajar kognitif itu? Jadi, teori belajar kognitif itu dikembangkan oleh Jean Pace untuk menyoroti bagaimana individu membangun kemampuan kognitif dan motivasi dalam hidup mereka. Nah, proses belajar dalam teori ini melibatkan pembentukan skema pada tahap perkembangan individu, di mana individu menerima cara baru dalam menafsirkan informasi secara mental. Dari persepsi teori belajar kognitif, belajar adalah proses mengubah persepsi dan pemahaman, bukan hanya dari perilakunya saja. Nah, setelah kita mengetahui apa itu pengertian dari teori belajar kognitif, di sini saya akan menjelaskan permasalahan dan tantangan menurut persepsi teori belajar kognitif yang dihadapi oleh siswa. Nah, yang pertama ada overload informasi. Jadi, permasalahannya ini karena banyaknya informasi di internet yang menyebabkan siswa kesulitan menyaring dan memproses informasinya secara efektif. Jadi, tantangannya untuk guru perlu mencari keseimbangan antara informasi yang cukup dan menghindari kelebihan informasi untuk menghindari beban kognitif yang berlebihan. Nah, yang kedua ada motivasi dan perhatian. Permasalahannya ini, siswa mungkin kesulitan mempertahankan motivasi atau fokus saat materi yang dijelaskan oleh gurunya itu tidak menarik bagi mereka. Jadi, tantangan untuk guru itu perlu membangun motivasi internal siswa, mempertahankan perhatiannya, dan membuat materi lebih menarik dan relevan. Kemudian, yang ketiga, untuk permasalahan yang ketiga ada kemampuan metakognitif. Jadi, permasalahannya itu ada beberapa siswa yang mengalami kesulitan dalam memproses atau keterlambatan dalam memproses materi atau pembelajaran yang diberikan oleh guru. Jadi, tantangannya untuk guru itu harus meningkatkan kemampuan siswa dan memahami cara belajar siswanya agar siswa itu bisa memecahkan masalah dan mengelola waktu mereka dengan baik. Nah, untuk permasalahan yang keempat, itu ada transfer pengetahuan. Nah, permasalahan ini nih, siswa mengalami kesulitan mentransfer pengetahuan dari satu konteks ke konteks lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi tantangan untuk guru itu perlu mengembangkan kemampuan siswa untuk menerapkan pengetahuan dalam situasi baru atau kehidupan sehari-hari. Kemudian, permasalahan yang selanjutnya ada keterlibatan aktif. Jadi, siswa ke permasalahan yang selanjutnya ada keterlibatan aktif, yaitu siswa kurang terlibat secara aktif, mungkin tidak mengembangkan koneksi kognitifnya yang kuat. Jadi, guru itu harus mendorong partisipasi aktif siswa dalam diskusi, pemecahan masalah, dan proyek-proyek pembelajaran. Kemudian, permasalahan selanjutnya ada kemampuan pemecahan masalah. Jadi, permasalahan di sini, siswa itu kesulitan mengembangkan keterampilan pemecahan masalahnya. Jadi, seorang guru harus memberikan kesempatan bagi siswa untuk memecahkan masalah dengan pemikiran tingkat tinggi dan menggunakan strategi metakognitif. Permasalahan yang terakhir adalah keberagaman gaya belajar. Seperti yang kita tahu, setiap siswa pasti memiliki gaya belajarnya yang berbeda-beda. Jadi, tantangan untuk guru
Guru harus mengidentifikasi dan mendukung gaya belajar yang beragam dengan menyediakan metode pembelajaran, sumber daya, dan penilaian yang berbeda karena setiap siswa pasti memiliki gaya belajarnya yang berbeda-beda. Setelah penjelasan mengenai permasalahan dan tantangan tadi, guru BK memiliki peran krusial dalam membantu siswa mengatasi tantangan ini dan memastikan pembelajaran yang efektif. Kolaborasi antara guru BK, guru mata pelajaran, dan orang tua sangat penting untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung perkembangan siswa. Dengan fokus pada proses belajar dan interaksi antar aktivitas mental dan lingkungan, teori kognitif ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk pemahaman dan fasilitas pembelajaran. Jadi, di sini saya akan memberikan solusi dan layanan BK yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan dan tantangan pada teori belajar kognitif. Pertama adalah konseling akademik. Nah, guru BK dapat memberikan konseling akademik untuk membantu siswa mengelola informasi, meningkatkan kemampuan metakognitif, dan mengembangkan strategi pembelajaran yang efektif. Layanan yang dapat digunakan berupa konseling individu dan konseling kelompok untuk merencanakan akademik dan manajemen waktu. Yang kedua, ada peningkatan motivasi. Jadi, guru BK dapat bekerja sama dengan siswa, menetapkan tujuan pendidikan yang jelas, memberikan dukungan positif, dan mengidentifikasi motivasi internalnya. Layanan BK yang dapat digunakan adalah konseling motivasional, yaitu pengembangan rencana karir dan kegiatan yang meningkatkan rasa pencapaian siswa. Kemudian yang ketiga ada pengembangan kemampuan metakognitif, yaitu guru BK dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan metakognitif melalui latihan refleksi dan bimbingan untuk memahami proses berpikirnya. Layanan yang dapat digunakan adalah konseling individu dan kelompok untuk membahas strategi metakognitif seperti pemetaan konsep diri dan refleksi diri. Yang keempat ada pengajaran kreativitas pemecahan masalah. Jadi guru BK dapat membantu layanan yang fokus pada pengajaran keterampilan pemecahan masalah yang kompleks melalui studi kasus dan proyek kolaboratif. Layanan yang bisa digunakan adalah konseling kelompok untuk berbagi pengalaman dan mempraktekkan keterampilan pemecahan masalah. Yang selanjutnya adalah dukungan partisipasi aktif. Jadi, guru BK merancang kegiatan dan program yang mendorong partisipasi aktif siswa seperti berdiskusi, melakukan proyek kolaboratif. Jadi, layanan yang dapat digunakan adalah layanan konseling individu dan layanan konseling kelompok untuk membimbing siswa dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam aktivitas pembelajaran. Solusi yang terakhir adalah pendekatan yang diversifikasi, yaitu guru BK dapat bekerja sama dengan guru mata pembelajaran untuk mengidentifikasi gaya belajar siswa dan memberikan saran strategi pembelajaran yang sesuai. Layanan yang mencakup kegiatan pendekatan tadi adalah konseling individu untuk mengeksplorasi gaya belajar siswa dan memberikan rekomendasi yang spesifik. Nah, dari penjelasan yang sudah saya berikan tadi, dapat saya simpulkan bahwa melalui permasalahan dan tantangan yang terjadi pada siswa, layanan BK yang dapat digunakan adalah konseling individu dan konseling kelompok. Nah, konseling individu itu dilakukan jika guru BK ingin mengetahui lebih dalam lagi permasalahan yang dialami siswanya. Kemudian, untuk konseling kelompok dilakukan untuk lebih berbagi pengalaman, memperkuat rasa komunikasi dalam kelas, meningkatkan pemahaman diri, dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh siswa, serta solusi dan layanan dari guru BK untuk menghadapi permasalahan tersebut. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.